Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 11 tahun Ustadz merawat 3 cucu yang ditinggal uminya. 4 tahun yang lalu abinya anak saya mempunyai harim lagi Ustadz. Apa nih harim? Mantu saya ini suka ke dukun katanya. Selama anak saya menikah dengan perempuan ini, saya sering dicuri uang dan barang-barang oleh jin. Setiap malam saya sholat, mohon supaya dijauhkan dari jin pencuri itu Ustaz. Saya mohon pada Ustaz, apa doanya Ustaz supaya jin pencuri itu dijauhkan? Tolong Ustaz katanya. Syukran. Ya, Bismillah. Jadi saya kurang jelas ya tentang tadi pertanyaan tentang kalau ternyata anaknya ini laki-laki suka sama si harim yang ternyata harimnya suka ke perdukunan, harim ini perempuan. Ya, bahasa apa Arab jamaah ya, jamaah Arab ya. Jadi orang-orang Arab yang ada di sekitar kita ini kalau ngomong ke kita itu ahwal karena bukan Arab ya, dan mereka orang-orang Arab turunan Arab yang ada di Indonesia ini nyebut diri mereka dengan jamaah. Ente jamaah atau ahwal kan gitu, anak ahwal berarti maksudnya non keturunan Arab. Nah begitu. Nah harim ini maksudnya adalah wanita, istri, perempuan. Harim itu punya dua makna, yaitu istrinya atau wanita lain ya. Baik, saya tidak memahami konteks kalimat di sana, yang cuman yang kita pahami dengan pertanyaan yang terakhir yaitu doa seperti ini. Jangan kita jadikan sholat malam kita hanya untuk urusan dunia. Itu yang perlu kita tegaskan dulu di sini. Ya, kalau kita hanya menjadikan sholat malam untuk meminta supaya uangnya nggak kecuri sama jin yang dipelihara oleh si menantu ya, menantu yang dia kemudian suka dengan perdukunan, kemudian ngirim-ngirim jin kayak gitu untuk ngambilin uangnya. Nah, kita jangan jadikan sholat malam untuk itu ya. Jadikanlah sholat malam itu betul-betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita terhadap yang kayak tadi ya, yang kayak tadi itu kita minta sama Allah, berdoa sama Allah ya, dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bisa jadi bukan karena jin ya, bisa jadi karena dia terkena ain dari mantan menantunya ya, mantan menantunya. Maka cara yang harus dilakukan adalah meminta air wudhu dari si menantu tadi, yang kemudian bekas air wudhunya tidak boleh sampai menetes ke lantai, semuanya dikumpulkan di dalam satu bejana ya. Seluruh bekas air wudhunya terkumpul di dalam satu bejana ya. Setelah itu, setelah si menantunya itu berwudhu ya, kemudian dikumpulkan sisa wudhunya di dalam bejana tadi, kita bacakan ayat-ayat ruqyah di dalamnya ya. Setelah itu mandilah dengan air tersebut dan awalilah semuanya dari kiri, tidak dari kanan, dari kiri. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan hal ini sangat masyhur di kalangan ahli ilmu tentang hadis seorang sahabat Suhail yang terkena ain dari sahabat Rasulullah SAW yang lain. Nah ini bisa jadi itu ya, bukan hanya karena jin, bisa jadi karena ain tadi, sehingga uangnya hilang-hilang terus ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya ada kematian yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, lakana al-ain. Bisa dipastikan itu karena penyebabnya adalah ain. Orang yang mati mendadak itu bisa jadi karena ain ya. Orang yang mati mendadak itu bisa karena penyakit ain, termasuk orang yang sering kehilangan uang bisa jadi karena penyakit ain ya. Maka dari itu dianjurkan minta air wudhu, bekas air wudhunya. Jadi jangan sampai terkena lantai, kata Rasulullah ya. Semuanya tertampung di dalam sebuah bejana. Dalam bejana, kemudian kita jadikan air bekas wudhu tadi untuk dimandikan, yang sebelumnya kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Insya Allah uang itu insya Allah tidak akan hilang lagi ya. Kemudian
upaya yang ketiga adalah beristighfar kepada Allah. Ya, bisa jadi Allah hadirkan ujian tersebut kepada rumah tangga tadi, artinya keluarga tadi, adalah bagian daripada untuk kita kembali kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni kita semuanya. Nah, ini yang penting. Jadi sangat disayangkan kalau sholat malamnya hanya untuk ngusir jin yang ngambil uang. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Jadi jadikanlah sholat malam betul-betul ini sarana agar kita benar-benar mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam itu, bukan karena urusan dunia. Ya, sepele karena pengen ngusir jin kemudian kita sholat malam, itu sepele. Ya. Kita itu pengen dapat surga dari sholat malam. Ya. Adapun hal-hal yang kayak tadi adalah setelah ditunjukkan oleh Rasulullah, tidak mesti dengan sholat malam. Ya. Jadi biasakanlah mindset kita itu bahwa sholat malam itu bukan untuk menyelesaikan urusan dunia. Tapi sholat malam itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bonusnya setelah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah, dimudahkanlah urusan-urusan dunia kita. Ya, Allah mengingatkan hal ini di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Nah, ini jangan sampai urusan-urusan dunia kita hadirkan di salat malam, yang tujuan salat malam itu untuk mendapatkan dunia, untuk mengusir jin, untuk mengusir kekuatan jahat. Ini jangan sampai. Betul-betul salat malam kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Adapun urusan-urusan tadi kita hilangkan dengan cara-cara yang lain yang Rasulullah SAW telah menunjukkannya. Wallahu ta'ala bishawab.